Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita bertemu kembali dengan perkuliahan psikologi pembelajaran. Dan kali ini kita bertemu di pertemuan yang ke-8. Kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak. Tapi sebelumnya nanti kita akan bahas dulu tentang gaya belajar anak ya. Ini penting kita ketahui karena menghadapi anak usia dini itu spesial dan kita juga perlu pahami gaya belajar mereka. Sebelum nanti kita akan bahas tentang faktor internal dan faktor eksternal dari hal-hal yang mempengaruhi belajar mereka. Nah, bagian yang terakhir ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akan bahas 3 hal, perbedaan gaya belajar dan minat anak usia dini, serta faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak ini dari faktor internal dan faktor eksternalnya apa. Oke, kita lihat. Yang pertama teman-teman, tentang gaya belajar. Ini bukan hal baru, saya pikir teman-teman pasti sudah juga memahami. Dan memang ini sudah sering dibahas. Bahwa setidaknya gaya belajar anak itu, yang teman-teman sudah paham itu ada auditory, ada visual gitu ya, dan ada juga yang kinestetik gitu. Nah, kita akan terapkan 3 hal itu pada anak usia dini. Nah, sebelumnya kita samakan persepsi tentang gaya belajar. Di sini ada kata-kata yang menjadi kata kunci ketika kita berbicara tentang gaya belajar. Adalah ada kata cara yang paling disukai. Nah, seperti itu. Cara yang paling disukai. Kenapa? Karena ini sudah melekat pada diri dia. Jadi ketika anak ini memang akan cepat memahami sesuatu jika bahan ajar atau cara belajarnya ini menggunakan media-media yang berhubungan dengan suara gitu, maka bisa kita pastikan bahwa dia itu adalah gaya belajarnya auditory gitu. Dan ketika dia mengandalkan sesuatu yang visual gitu ya, dan itu adalah cara yang paling dia sukai, maka kita akan katakan gaya belajar anak itu ya visual gitu. Nah, jadi gaya belajar itu adalah cara yang paling disukai dan paling efektif. Nah, ini disukai dan efektif. Untuk apa? Tentunya untuk menerima, memproses, dan mengingat informasi. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman ada 2 kata kunci, paling disukai dan paling efektif. Itu tentang gaya belajar. Nah, kalau kita memahami gaya belajar, ini menjadi hal yang begitu sangat penting buat kita. Kenapa? Nah, karena kita begitu tahu gaya belajar yang paling dia sukai, gitu, maka kita akan masuk melalui pintu itu, sehingga anak itu kan akan lebih antusias dan pasti lebih cepat menguasai memahami ya segala sesuatunya dibandingkan dengan anak lainnya. Makanya ketika kita berada dalam satu kelas yang banyak sekali anak di situ, kita sudah bisa memetakan gitu ya. Kita seharusnya sudah bisa memetakan di dalam kelas itu mana anak-anak kita itu yang gaya belajarnya auditory, mana anak-anak kita itu yang gaya belajar visual, dan mana saja yang gaya belajarnya kinestetik. Seperti itu. Nah, tentunya dengan mengklasifikasikan ini ya kita akan tahu cara yang paling efektif untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Gitu ya. Baik. Kita coba lihat sekarang gaya belajar visual. Nah, visual ya. Namanya juga visual, berarti cara terbaik buat dia belajar itu melalui melihat. Gitu. Melalui melihat. Makanya si guru ya, kita sebagai guru harus fasilitasi karena kita tahu bahwa murid kita itu memang gaya belajarnya visual. Kita fasilitasi dia dengan media-media seperti gambar, diagram, tulisan, warna gitu. Jadi lebih efektif ya belajarnya. Jangan berikan ini kepada anak yang gaya belajarnya audio gitu, karena itu tidak efektif. Makanya nanti karena di dalam kelas kita itu
banyak murid ya dengan berbagai macam gaya belajar, maka kita nanti akan mengenal sebuah konsep yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini contoh-contoh medianya. Kartu gambar, buku besar berwarna, flashcard ya, dan visualisasi konsep-konsep yang lainnya. Nah, ini untuk anak-anak yang gaya visual. Kemudian kalau gaya belajarnya auditori, ya dia mendengar audio ya. Gitu. Jadi nanti ketika dengan anak-anak yang auditori, ketika kita memberikan instruksi, ya instruksinya harus lisan. Beda dengan tadi anak yang gaya belajarnya visual, ya jangan diberikan visual dan jangan diberikan instruksi secara lisan, dia bisa lupa gitu, atau dia tidak memperdulikannya gitu. Nah, anak yang auditori ini dia akan senang sekali bicara gitu, dan dia juga akan senang kalau diajak diskusi gitu ya. Nah, media musik juga efektif. Nah, ingat ya, auditori itu kan suara ya, maka ajak dia bicara dan mendengarkan gitu. Nah, ini beberapa media yang bisa kita gunakan ya, cerita lisan, nyanyian, diajak diskusi kelompok gitu. Oke, yang pasti semua instruksi diberikan secara lisan. Bukan berarti anak ini tidak perlu kita ajarkan secara tertulisnya, tetap gitu ya. Tetapi dia ketika dia belajar, dia akan dominan menggunakan media-media suara. Kemudian terakhir ini adalah gaya belajar kinestetik ya teman-teman. Nah, kinestetik ini kan gerakan ya, bergerak. Jadi kalau di kelas ini kita melihat ada beberapa anak kita itu yang ketika belajar dia selalu tidak dalam bahasa sehari-hari itu nggak betah gitu kalau duduk lama gitu kan. Dia berdiri, dia melompat-lompat gitu kan. Kita tidak boleh langsung menganggap itu sebagai masalah gitu. Karena memang itu cara dia belajar gitu. Maka untuk anak-anak yang seperti ini ya, belajarnya itu ya melalui gerakan gitu. Dia tuh harus kita berikan stimulasi melakukan sesuatu gitu ya, dengan eksplorasi, dengan praktek misalnya gitu. Nah, ini contohnya adalah media pembelajarannya itu dengan bermain peran, eksperimen langsung, bermain di sentra gitu ya. Nanti kita di belakangnya nanti kita akan berbicara sentra-sentra teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, itu setidaknya 3 gaya belajar yang perlu kita pahami teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau kita pahami murid kita di kelas itu ada yang visual, kemudian ada yang auditori, dan ada yang kinestetik, maka dalam satu proses pembelajaran semuanya harus kita fasilitasi teman-teman ya, yang visual, auditori maupun kinestetik. Jadi ketika kita menggunakan media gitu, medianya media yang beragam. Jangan cuma gunakan satu media aja, karena kalau satu media ini hanya menguntungkan atau hanya bermanfaat untuk anak-anak dengan gaya belajar tertentu gitu. Nah, nanti kita teman-teman akan mengenal satu konsep pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi, nanti kita bahas pada slide-slide berikutnya. Oke, ini tentang gaya belajar, saya pikir teman-teman sudah memahaminya. Kemudian kita lihat tentang minat ya teman-teman. Gaya belajar dan minat ini sangat penting ya dipahami oleh guru gitu ya, karena anak-anak yang belajar sesuai dengan kecenderungan, sesuai dengan minatnya, nah minat ini nanti akan menjadi sebuah motivasi yang sifatnya motivasi internal, jadi boosternya dia gitu kalau dia belajar sesuai dengan minatnya gitu. Nah, minat itu sendiri adalah kecenderungan atau ketertarikan seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas. Itu minat. Gitu, ya. Nah, dalam konteks pembelajaran, minat berperan sebagai motivator internal yang mendorong anak untuk terlibat aktif, mempertahankan perhatian dan menikmati proses belajar. Gitu. Jadi ini ya, teman-teman, yang harus dipahami juga. Kita sebagai guru PAUD ya,
kita juga harus punya peta terhadap minat-minat anak ini, sehingga kita mudah melakukan pendekatan kepada mereka ketika kita melakukan proses pembelajaran di dalam kelas gitu. Nah, kemudian beda nggak sih antara minat dengan bakat itu? Nah, teman-teman, minat itu adalah dorongan psikologis yang dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan gitu. Tapi bakat itu potensi bawaan gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa atau kita ingin mengembangkan bakat seseorang gitu ya, karena dia sudah punya potensi bawaan itu, maka kita perkuat minatnya gitu. Kita kasih stimulasi terhadap minatnya gitu supaya dia bisa berkembang bakatnya gitu ya. Ini sebetulnya ya dalam penerapan sehari-hari sih kadang-kadang kita tidak perlu membedakan antara minat dengan bakat ini ya teman-teman gitu. Tapi secara teori minat dengan bakat itu adalah sebuah terminologi yang berbeda. Ini sekadar pengetahuan saja buat kita sebagai guru gitu. Nah, kemudian apa sih peran minat? Nah, minat itu kunci untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Jadi jangan teman-teman itu bilang pembelajaran ini bermakna kalau teman-teman itu mengajarkan sesuatu itu tidak sesuai dengan minatnya dia. Jadi jangan heran anak-anak itu tidak perlu kita paksa untuk memahami gitu ya, atau mengikuti dengan baik semua proses pembelajaran yang dilakukan bersama kita gitu. Ada kalanya materi-materi yang kita ajarkan itu atau bahan-bahan yang kita ajarkan itu tidak sesuai dengan minat dia gitu. Nah, dia akan benar-benar belajar dengan lebih bersungguh-sungguh kalau memang itu sesuai dengan minat dia gitu. Ya, teman-teman bisa amati ketika teman-teman ini memang sedang mengajarkan tentang tema-tema tertentu. Lihat berapa anak yang antusias, berapa anak yang kurang antusias gitu. Yang teman-teman lihat ketika anak ini antusias, berarti itu punya minat terhadap tema itu gitu ya, dengan media yang teman-teman siapkan gitu ya. Dan pembelajaran seperti itu akan bermakna buat dia gitu. Nah, itu peran minat dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, ini minat anak usia dini sangat luas, misalnya minat terhadap alam, tumbuhan dan hewan gitu ya. Minat terhadap seni, minat terhadap mekanis gitu ya. Bongkar pasang. Dia kalau belajar di sentra balok nih dia seneng banget nih kalau anak-anak yang mekanis minatnya. Ada juga yang minatnya itu lebih kepada minat sosial, bersosialisasi gitu. Jadi teman-teman bisa amati ya tentang minat anak-anak ini. Nah, sehingga dia tercipta sebuah pengalaman baru yang dia dapatkan ketika melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, kita nggak perlu bahas terlalu panjang lebar ya tentang minat dan bakat ini. Nah, sekarang coba kita bahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 hal di sini ya ketika kita ngomongin belajar berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Nanti kita akan bicara berdasarkan proses ya. Jadi diferensiasinya itu berdasarkan proses, kemudian berdasarkan konten dan berdasarkan produk gitu ya. Jadi ini 3 hal ya. Ketika kita ngomongin pembelajaran berdiferensiasi, pendekatannya bisa 3 gitu. Intinya itu. Bisa dengan pendekatan proses gitu ya. Ya, bisa dengan pendekatan proses gitu ya. Bisa dengan pendekatan konten, bisa juga dengan pendekatan produk. Ini ketika kita berbicara tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Nah, satu persatu kita kupas coba di sini. Kita coba dengan pendekatan proses ya. Diferensiasi itu dengan pendekatan proses. Artinya kita menjawab bagaimana anak belajar. Kan proses belajar itu adalah bagaimana anak belajar. Gitu ya. Misalnya kita mau mengelompokkan anak berdasarkan minatnya. Bentuk kelompok kecil berdasarkan minat anak, misalnya di sini kita sedang berbicara sentra alam gitu ya, atau sudut alam. Ini untuk anak-anak yang suka tumbuhan dan binatang. Ada sentra seni untuk anak yang suka menggambar
atau kerajinan gitu. Jadi kita buat berdasarkan sentra-sentra nih. Kalau kita belajar pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan proses. Nah, bagaimana kalau di kelas kita ini bukan menggunakan metode sentra kelasnya gitu ya, yang konvensional? Yang nggak ada salahnya teman-teman bikin kelompok-kelompok aja gitu. Jadi ada yang kelompok seni gitu kan, ada yang berdasarkan kelompok alam gitu, atau dalam hal ini kita sebut sains saja gitu ya. Ada yang berdasarkan apa ya tadi ya, binatang gitu ya, atau apapun lah itu ya, balok misalnya ya teman-teman ya, kelompok-kelompok gitu. Jadi ini anak-anak yang ingin berkarya gitu ya, membuat pola-pola tertentu gitu ya, sehingga kecerdasan spasialnya berkembang. Jadi kita buat sentra-sentra kayak gini atau kelompok-kelompok kayak begini gitu. Kasih mereka pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan sentra-sentranya ini gitu. Nah, kemudian kalau dengan aktivitas yang aktivitas yang berbeda gitu ya. Kalau tadi kan berdasarkan minat ya, kita mengelompokkannya. Sekarang berdasarkan aktivitasnya gitu ya. Saya belajar melalui bermainnya gitu. Kalau di PAUD itu kan belajar melalui bermain gitu ya. Nah, misalnya kita mau mengajarkan tentang tema air. Kita bikin aktivitasnya eksplorasi. Gitu ya, kita bikin aktivitasnya seni, aktivitasnya yang kognitif gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita menginginkan ada aktivitas eksplorasi nih, gitu, ini biasanya untuk anak-anak yang gaya belajarnya itu gaya belajar kinestetik gitu, ya, dia biarkan saja bermain air dengan wadah-wadah tertentu, gitu ya, dengan gelas, dengan cangkir, dengan bak kecil atau dengan apapun gitu ya, dengan wadah-wadah tertentu, sehingga dia nanti mendapatkan sebuah pengetahuan ya tentang kegiatannya ini gitu. Airnya sejumlah yang sama, kalau dimasukkan ke dalam gelas akan seperti apa, dimasukkan ke dalam mangkok seperti apa, dan seterusnya. Tinggal kita nanti sebagai guru memberikan penjelasan. Lebih bagus lagi kalau airnya itu kita beri warna gitu ya. Oke. Kemudian untuk aktivitas seni misalnya, kita biarkan anak melukis dengan cat air. Kan kita temanya tema air ya. Jadi dia bermain dengan air dalam wadah, melukis dengan cat air. Nah, kalau misalnya kognitif gitu ya, ini mengukur volume air dengan gelas yang berbeda, dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi ini mengukur lebih kepada mengamati. Kalau ini tadi lebih baik, lebih kepada kegiatan bermainnya gitu. Ya, ini pendekatan diferensiasi proses belajar. Jadi ingat ya, karena tadi pola kita itu yang sudah kita pahami, anak itu berbeda gaya belajarnya, maka aktivitas belajarnya juga harus kita bedain gitu teman-teman ya, berdasarkan gaya belajar masing-masing, itu intinya. Dan pengelompokannya juga harus kita bedain karena gaya belajarnya berbeda. Jadi mulai sekarang teman-teman nggak lagi masuk ke kelas cuma dengan satu media. Anak-anak, hari ini kita akan menggambar gitu ya. Nggak begitu, karena nggak semua anak suka menggambar gitu ya. Nah, anak sih memang akan menggambar semuanya gitu. Semua anak memang akan menggambar, tetapi kita akan lihat ada anak yang memang bersungguh-sungguh mengikutinya dan yang tidak gitu. Ya, kita bisa bikin catatan di situ. Oke. Ini masih berdasarkan pendekatan proses ya untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, misalnya kita pusat kegiatannya bervariasi nih, yang diferensiasi prosesnya gitu kan. Nah, gaya belajarnya itu misalnya anak yang sudutnya visual gitu ya, yang ini berdasarkan sentra ya atau sudut visual. Anak-anak visual kita suruh gambar. Nah, anak yang auditori gitu ya, anak auditori ya kita fasilitasi dia dengan mendengarkan cerita. Sementara anak-anak yang memang gaya belajarnya kinestetik ya kita ajak bermain balok gitu.
Jadi kita berikan pusat-pusat kegiatan yang berbeda atau yang bervariasi gitu. Kalau ini dalam proses belajarnya, pendekatan proses. Ini diferensiasi kan teman-teman ya. Jadi kita kita berikan beberapa aktivitas yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing gitu. Tapi akhirnya sama tujuan belajarnya gitu. Yang pasti teman-teman ini tetapkan tujuan belajar yang sama gitu. Tetapkan tujuan belajar sama, cara mencapainya beda gitu loh. Cara mencapainya berbeda-beda gitu. Nah, kalau kita misalnya tadi berdasarkan kegiatan yang bervariasi ya, sekarang instruksi gitu ya, instruksinya bertahap. Nah, hari ini kita akan menanam tanaman gitu ya, menanam tanaman mulai dari biji gitu ya, misalnya. Nah, kita sudah menyiapkan sebuah wadah gitu ya, kita sudah siapkan sebuah medianya, ada wadahnya gitu ya. Kemudian ada tanah-tanahnya gitu ya, ada tanah gitu ya. Kemudian ada ember atau wadah air gitu ya, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk anak-anak yang visual, kita jelaskan cara menanam. Dengan kita bawa sebuah biji gitu ya. Apa namanya, biji tanaman tertentu gitu ya. Kita jelasin cara-cara menanamnya. Anak-anak yang auditori gitu ya, kita tunjukin atau kita jelasin cara-cara atau proses menanamnya gimana gitu. Ini kan bertahap ya, menanam, menjelaskan prosesnya, kemudian yang anak-anak kinestetik biarkan dia menanam gitu. Yang visual itu kita tunjukin, kita perlihatkan pada mereka ini bijinya gitu ya. Kemudian ini ada media-medianya gitu, dan ini ada tanaman nanti kalau tumbuh kayak gini gitu. Atau kita bisa tunjukin sebuah video gitu ya, sebuah video proses tumbuhnya tanaman tertentu, misalnya kecambah gitu kan. Nah, itu untuk anak-anak visual senang banget tuh lihat video-video kayak begitu. Nah, sementara anak-anak yang auditori bisa kita jelasin proses tadi, prosedurnya ya, prosedurnya. Dan anak-anak yang kinestetik dia mempraktikkan cara menanamnya langsung gitu. Nah, kalau dengan pendekatan gerak nih, khususnya untuk anak-anak yang kinestetik nih ya, diferensiasinya apa? Diferensiasi berdasarkan proses itu ya, gunakan lagu dengan gerakan gitu ya. Misalnya gerakan jari gitu ya kan, suka begitu ya, biar bergerak gitu, ini jempol dan seterusnya gitu ya. Atau kegiatan-kegiatan lokomotor ya, biar mereka beberapa anggota tubuh bergerak secara berurutan nanti. Nah, hal ini bisa diterapkan dengan gerakan, karena kita tahu gaya belajar anak kita ini kinestetik, untuk mengajarkan materi tertentu, mengajarkan angka misalnya ya, atau mengajarkan huruf gitu, mengajarkan suku kata, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ini dengan memahami gaya belajar si anak, kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam satu kali proses pembelajaran, karena anak-anak kita berbeda. Nah, kalau misalnya kita diferensiasinya itu diferensiasi dengan pendekatan kontennya, berarti ini kontennya yang berbeda. Itu kalau tadi kan proses belajarnya, sekarang konten yang berbeda gitu. Misalnya kita adakan gambar, video, buku cerita, atau benda-benda konkret gitu. Ini adalah variasi dari konten yang akan kita berikan kepada anak gitu ya. Nah, tentunya teman-teman kalau anak visual itu kontennya harus kayak gimana sih? Anak yang auditori itu kontennya harus kayak gimana, dan anak yang kinestetik itu kontennya kayak gimana? Nah, yang kedua teman-teman, kalau tadi sumbernya bervariasi,
Yang kedua ini kita siapkan materi tambahan ini untuk memperdalam materi ini, karena kita sedang berbicara tentang diferensiasi konten ya. Artinya kita punya satu materi yang sama ya buat semua anak gitu. Tetapi ada anak-anak yang memang belajarnya itu cepat, dan ada beberapa anak yang belajarnya agak lambat gitu ya. Artinya anak-anak yang sudah cepat belajar ini ya, kita perlu kasih pengayaan dalam konteks ini gitu ya. Pengayaan gitu. Jadi ada materi tambahan gitu ya, materi tambahan untuk memperdalam pemahamannya ini gitu. Nah, dalam penerapan di kelas seperti apa, teman-teman akan ngerti sendiri lah, karena teman-teman sudah menjadi guru dan selama ini mempraktikkan seperti itu gitu ya. Nah, jadi kita harus punya amunisi tambahan gitu. Dan untuk anak-anak yang memang agak lambat belajarnya, kita harus lebih sabar gitu ya. Jangan dipaksa mereka harus berjalan bersamaan gitu. Kemudian yang terakhir di sini tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan diferensiasi produk. Gitu. Produk yang dihasilkan si anak tentunya ini ya. Nah, diferensi produk itu artinya bagaimana anak menunjukkan pemahamannya dia dengan menghasilkan sesuatu gitu, dengan membuat sesuatu gitu. Membuat sesuatu itu nggak mesti berbentuk benda gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang berupa penjelasan secara lisan gitu ya, atau gerakan gitu ya. Bukan membuat sesuatu itu berarti harus membuat produk, itu bukan berarti harus membuat benda gitu. Dalam hal ini gitu ya, ketika kita membuat asesmen, nah kan produk ini sangat penting buat asesmen kita ya teman-teman ya, atau buat penilaian gitu. Kita harus memiliki alat tes atau alat asesmen yang berbeda, jangan cuma satu gitu ya. Anak-anak yang audio dengan anak-anak yang gaya belajarnya itu visual dan kinestetik, tentunya akan menghasilkan produk yang berbeda kan gitu ya. Produk belajarnya itu berbeda, atau menunjukkan cara memahaminya itu kan berbeda gitu. Maka anak-anak ini kita fasilitasi dengan instrumen yang berbeda pula gitu. Anak-anak yang audio mungkin dia bisa kita asesmen dengan bentuk alat tes yang bisa berbentuk, dia bisa kita minta untuk menceritakan kembali gitu, atau bercerita gitu secara lisan gitu ya. Anak-anak yang visual gitu ya, karena dia bisa mengamati sesuatu ya, dia bisa menggambar atau bikin kerajinan gitu kayak gitu. Dan untuk anak ini sama juga untuk anak kinestetik seperti itu. Jadi prinsipnya kita harus siapkan alat tes yang berbeda gitu ya, alat tes yang berbeda. Jadi jangan biasakan kita membuat satu buah alat tes, karena ketika kita alat tesnya itu anak harus mempresentasikan gambarnya gitu ya, atau dia kan suruh menggambar dulu sebelumnya, kemudian mempresentasikan gitu. Nah, buat anak-anak yang memang tidak punya minat terhadap itu ya dia akan menjadi beban buat dia, nggak happy dia seperti itu. Nah, ini ada beberapa slide lagi teman-teman ya, yang menceritakan diferensiasi berdasarkan konten dan produk ya. Saya rangkum lagi ya. Jadi bisa pengelompokan berdasarkan minat ya. Tawarkan pilihan proyek, misalnya ketika kita temanya tema hewan, kelompok anak yang suka seni membuat patung, kelompok anak yang suka seni kita minta membuat patung hewan dari tanah liat gitu ya, atau dari lilin gitu ya, karena kita temanya memang tema tentang hewan. Anak yang memang suka bahasa ya, yang dia audio gitu ya,
Dia kita minta buat buku cerita tentang hewan peliharaan atau menceritakan kembali gitu. Dan anak-anak yang memang suka sains gitu dari sentra sains gitu ya, kita minta dia mengamati atau mencatat siklus hidup ulat misalnya kan dengan caranya sendiri gitu ya, tentunya karena dia kan anak PAUD. Nah, kita bisa buat sentra-sentra tadi ya. Nah, berdasarkan minatnya ini sudah saya bahas juga di atas tadi. Nah, kemudian kita juga bisa mengajarkan mereka untuk eksplorasi yang lebih mendalam gitu. Baik, itu ya pengantar untuk pembelajaran gaya belajar dan minat anak gitu ya. Hal ini menjadi pondasi atau menjadi bekal untuk buat kita nih ya, guru-guru PAUD, untuk memutuskan cara ngajar atau pendekatan kita tuh kayak gimana sih ketika kita sudah tahu bahwa gaya belajar murid-murid kita itu berbeda gitu. Sampai cara kita menilainya itu gimana sih, karena anak-anak kita itu memang berbeda gitu ya dari gaya belajarnya. Baik, tadi sudah di awal saya ceritakan bahwa bagian kedua dari belajar kita ini ya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak. Ada 2 faktor tadi ya, sudah kita bagi. Ada faktor internal, itu dari dalam diri si anak sendiri, dan ada faktor eksternal. Nah, ini kedua faktor ini mempengaruhi gimana cara anak belajar gitu. Nah, faktor internal ini ada motivasi, ada emosi, ada kesiapan belajar, dan ada multiple intelligence gitu ya dari Howard Gardner, teman-teman. Ini faktor internal semuanya nih, keempat ini. Sedangkan faktor eksternal itu dari luar diri dia gitu, ada keluarga gitu ya, ada guru, ada lingkungan sekolah tentunya, dan ada media belajarnya gitu. Nah, kita akan bahas ini faktor-faktor yang mempengaruhi belajar anak kita ini. Mempengaruhi itu maksudnya membuat anak kita ini sukses belajarnya atau justru akan terhambat belajarnya. Segampang misalnya anak yang memang punya motivasi belajar yang tinggi, ya dia akan bersemangat belajarnya. Nah, di sini kan tantangannya gimana supaya anak kita itu motivasi belajarnya kan tinggi gitu ya, karena ini faktor internal. Gimana caranya? Ya tadi kita sebagai guru harus paham gaya belajar dia, minat dia apa gitu kan, seperti itu. Nah, supaya dia punya motivasi yang tinggi belajarnya gitu. Kalau motivasi dia rendah, ya dia akan mendapatkan hambatan dalam belajar. Kita lihat satu-satu nih. Faktor internal yang pertama ini ada motivasi, teman-teman. Nah, motivasi adalah dorongan psikologis yang menggerakkan anak untuk memulai, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku belajar. Dia mulai mengarahkan dan mempertahankan perilaku belajar gitu dalam hal ini. Nah, kalau motivasi yang kuat, ya dia akan punya semangat untuk memulai belajar gitu ya. Kemudian dia terus belajar sampai dia konsisten belajar, itu tidak perlu disuruh lagi gitu. Nah, ini faktor motivasi ya, ini faktor internal. Ini mempengaruhi belajar dia. Motivasi itu sendiri ada 2, ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik gitu ya. Intrinsik itu dari dalam gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa baca di sini ya. Dorongan yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri itu disebut intrinsik, karena ia menikmati kegiatan tersebut atau merasa ingin tahu. Misalnya anak merangkai balau karena ia senang menciptakan bentuk. Ini adalah motivasi yang paling efektif dan harus didorong di PAUD gitu ya. Kalau ekstrinsik itu dari luar, misalnya kita berikan pujian, kita berikan hadiah gitu ya, atau bagaimana caranya supaya dia itu bisa menghindari diri dari hukuman gitu. Nah, ini motivasi ini. Bagaimana penerapan dalam kelasnya untuk meningkatkan motivasi anak ini? Ya kasih dia pilihan gitu ya. Kasih dia pilihan. Mau belajar apa? Nah, pilihan itu artinya sebelumnya kita sebagai guru sudah menyediakan ya. Menyediakan 3 atau berapa produk yang ingin dihasilkan oleh dia, konten gitu ya, dan proses berbeda gitu. Kita mengelompokkan berbeda gitu, dan media-media yang kita siapkan juga berbeda-beda gitu. Nah, suruh anak pilih mau yang mana gitu.
Kemudian kita juga harus proses pada fokus, bukan pada hasil. Karena kita tahu sendiri kan, kalau anak-anak PAUD itu misalnya kita suruh menggambar, ya, menggambar sesuatu. Nah, secara keahlian menggambarnya mungkin dia masih rendah, tapi misalnya kita ingin menggambar sesuatu gitu, dia menggambar bunga gitu, ya. Nah, bunga matahari misalnya. Nah, secara produk akhir dia bisa saja menggambar bunga matahari yang sama sekali nggak mirip dengan bunga matahari, gitu. Atau warnanya sama sekali berbeda dengan warna bunga matahari yang asli. Tapi bukan itu yang kita inginkan dalam hal ini. Yang kita nilai adalah proses belajarnya, gitu. Nah, ketika kita berikan penguatan berupa pujian misalnya, gitu ya, wah, anak itu akan termotivasi tuh. Nah, ini salah satu contoh motivasi eksternal gitu ya. Nah, kemudian tadi ciptakan tantangan yang sesuai. Ini seperti yang pernah kita bahas ketika kita mempelajari materi tentang zona perkembangan proksimal. Gitu. Faktor internal yang kedua itu emosi, teman-teman. Emosi adalah kondisi perasaan yang sangat mempengaruhi bagaimana anak memproses informasi dan interaksi. Anak belajar paling baik ketika mereka merasa aman, dicintai, dan gembira. Emosi negatif, cemas, takut, marah dapat menghambat fungsi kognitif dan memori. Jadi inilah pentingnya kita menjaga emosi anak ketika proses pembelajaran di kelas. Gitu. Jangan bikin sesuatu yang anak itu bete atau bad mood gitu ya, teman-teman. Ciptakan rasa aman, rasa nyaman gitu ya, gembira ketika belajar itu ya. Supaya dia tetap memiliki keinginan belajar yang kuat ketika dia bisa mengontrol emosinya. Gitu. Nah, kemudian sebelum kita belajar kan kita biasanya melakukan setup ya, gitu ya, kita kondisikan anak itu supaya siap belajar. Jadi kesiapan belajar ini satu hal yang wajib dilakukan oleh guru, gitu. Supaya apa? Nah, supaya anak ini bisa mengelola emosinya, mengelola perasaannya. Bayangin kalau tadi misalnya begitu datang dia karena bangun tidurnya dipaksa gitu, mandinya dipaksa gitu ya, kemudian sarapannya dipaksa, sampai sekolah dia sedih gitu kan, sehingga dia sama sekali nggak siap buat belajar karena masih kepikiran tentang proses tadi pagi di rumah sampai di perjalanan. Maka dalam hal ini satu hari dia bisa kacau tuh gitu. Nah, kita sebagai guru harus set up dulu, siapkan emosi dia supaya dia siap belajar. Itu. Jadi teman-teman harus seperti ini setiap pagi ya. Harus punya pikiran sebelum belajar itu anak saya siap belajar atau belum gitu. Kita harus kondisikan dulu. Nah, penerapan dalam kelasnya ya regulasi emosi tadi. Nah, di sini ada yang disebut dengan sudut tenang ya. Nah, kita sudah bahas tempo hari tentang sudut tenang gitu. Kemudian kita bisa ciptakan iklim belajar yang positif dan integrasi emosi, gitu ya. Kemudian ada kesiapan belajar nih, readiness gitu ya, sama seperti tadi kesiapan emosi gitu ya. Nah, atau kesiapan belajar itu ya seperti ini dalam rangka readiness itu tadi. Kita set up dulu deh, gitu ya. Siapin anak-anak kita itu supaya siap belajar dulu. Itu jangan langsung masuk kepada materi pelajaran. Ya. Apa aja yang disiapin ketika anak-anak kita itu supaya siap belajar? Ya, pertama kesiapan fisiknya tentunya, kesiapan kognitifnya, kesiapan sosial emosionalnya, semuanya harus kondisi siap. Dan teman-teman sebagai guru harus tahu gimana cara menyiapkan fisik si anak supaya siap belajar, kognitifnya, juga sosial emosionalnya. Jangan sampai ada anak yang dengan teman sebelahnya lagi marahan gitu, teman-teman paksa buat belajar, nggak bisa seperti itu. Nah, ini penerapan dalam kelasnya ya, teman-teman biasakan untuk kalau pagi itu melakukan diagnosis awal ya, kemudian teman-teman sudah tahu prasyaratnya harus kayak gimana gitu, teman-teman sudah siapkan sebuah SOP gitu supaya belajar ini
supaya belajar ini bisa berjalan dengan baik, kondisi yang harus dipenuhi itu apa gitu ya, sudah tahu gitu. Jangan pernah memaksa anak untuk siap belajar gitu. Kemudian sedikit ya kita bahas tentang multiple intelligence ini teman-teman. Ini kecerdasan majemuk. Jadi zaman sekarang itu tidak lagi anak itu dianggap cerdas kalau dia nilainya tinggi gitu, secara kognitif atau secara pengetahuan. Makanya zaman sekarang nggak ada lagi ranking-rankingan. Setiap anak itu punya kecerdasannya masing-masing gitu ya. Ada 8 jenis kecerdasan menurut Gardner gitu. Nah, setiap anak itu sebetulnya cerdas gitu, tapi sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat multiple intelligence gitu ya. Multiple intelligence itu bukan single intelligence ya. Kalau zaman dulu kan anak dianggap cerdas tuh kalau IQ-nya tinggi gitu. Ya, itu doang. Ya, makanya ranking 1 2 3 itu hanya pengetahuannya aja yang diukur gitu, ya. Tetapi IQ itu hanya sekitar 20% saja membawa kesuksesan dalam hidup dia gitu ya. Nah, dalam multiple intelligence itu ada yang disebut dengan kecerdasan kinestetik gitu. Ini para atlet gitu ya. Dia juga orang-orang yang menjadi atlet ini bisa sukses, bisa bahagia hidupnya gitu. Meskipun dia nilai matematikanya rendah, kemampuan bahasa Inggrisnya rendah, kemampuan IPA-nya rendah gitu. Tapi dia punya kecerdasan lain, yaitu kecerdasan kinestetik yang belum tentu dimiliki oleh seorang yang ahli matematika dan ahli bahasa gitu. Ada juga kecerdasan interpersonal, ada juga kecerdasan linguistik gitu. Orang-orang yang seperti MC gitu ya, atau pembaca berita di televisi gitu. Orang-orang yang suka pidato ini punya kecerdasan linguistik gitu. Nah, ketika anak-anak yang punya kecerdasan linguistik gitu, dia belum tentu punya kecerdasan kinestetik. Ada kecerdasan logikal matematika, naturalistik, interpersonal, visual spasial, sama musikal gitu. Nah, ini harus kita ketahui gitu dari anak-anak kita. Anak-anak kita itu kan tadi punya minat dan bakat gitu ya kan. Nah, itu adalah kecerdasan-kecerdasan yang mereka miliki gitu teman-teman. Jadi jangan paksakan anak-anak itu harus menguasai semuanya. Nah, kita harus sudah tahu nih anak-anak di kelas kita itu ada nggak anak-anak yang punya kecerdasan kinestetik, interpersonal, linguistik, matematika sampai kepada musikal. Gitu. Kalau yang menonjol dari dia itu adalah kemampuan bermusiknya, ya kita coba amati tuh, ya kita berikan dukungan terus supaya memang kecerdasan musikalnya ini berkembang mulai dari TK sampai nanti dia dewasanya gitu. Ya, jadi zaman sekarang ini adalah zaman multiple intelligence ya teman-teman. Setiap anak itu adalah punya kecerdasannya masing-masing. Oleh karena itu anak-anak itu perlu saling menghargai. Nah, ini ya penjelasan lebih lanjut tentang multiple intelligence. Anak-anak yang punya kecerdasan linguistik dia akan suka bercerita, suka baca, dan akan sering menggunakan kata-kata gitu. Dan seterusnya ya, teman-teman nanti bisa baca sendiri gitu ya tentang multiple intelligence. Lalu penerapan dalam kelasnya kayak gimana ya? Kita harus merancang kegiatan yang mampu menstimulasi kecerdasan mereka masing-masing gitu. Kalau kita bikin tema misalnya, bikin tema tumbuhan. Nah, anak-anak yang punya kecerdasan naturalis dan kinestetik, ajak dia menanam biji di luar ruangan. Tapi kalau misalnya anak-anak yang punya kecerdasan linguistik, ya dia ajak bercerita tentang tanaman gitu kan, tentang tumbuhan. Sejauh yang dia ketahui gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak yang kecerdasannya musikal, ya ajak bernyanyi tentang tumbuhan, tentang tanaman. Gitu. Nah, yang punya kecerdasan matematika caranya lain lagi gitu. Nah, teman-teman menerapkan multiple intelligence itu harus kayak gini gitu. Jadi dari awal kita berbicara sampai titik ini, ya kita menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian kalau kita berbicara faktor yang mempengaruhi belajar anak dari sudut pandang eksternal, yang pertama ini adalah keluarga gitu. Keluarga ini kan lingkungan pertama mereka ya, yang ada di rumah gitu. Ya, ini sangat menentukan dalam kesiapan belajar dia dari sudut emosional gitu ya. Karena anak-anak yang siap belajar di kelas itu
tergantung conditioning di rumahnya tuh kayak gimana gitu loh teman-teman. Ya, jadi pastikan kita bekerja sama dengan rumah, dengan keluarga di rumah gitu, supaya mereka memiliki motivasi eksternal yang bagus gitu. Nah, dalam hal ini yang paling menentukan itu kalau kita berbicara motivasi eksternal yang berasal dari keluarga, yang kita lihat adalah pola asuh di rumah tuh kayak gimana gitu. Ya, ini akan memberikan nilai-nilai yang akan dia bawa dalam hidup dia tentang pola asuh gitu. Nah, status ekonomi dan status sosial juga mempengaruhi gitu. Tentang harapan orang tua, tentang interaksi dia di rumah gitu. Ini juga saling mempengaruhi dan ini sangat menentukan itu dalam menumbuhkan motivasi belajar dia dari faktor eksternal gitu. Kemudian kemitraan guru dengan keluarga di rumah ini ya harus melakukan komunikasi yang rutin lah gitu ya. Jadi keduanya ini harus aktif antara orang tua dengan guru-guru di sekolah untuk membantu tumbuh kembang dari anak-anaknya gitu. Nah, guru ya, kalau kita berbicara guru ya tentunya yang kita amati ya pasti kompetensi guru gitu kan teman-teman. Ini kan memotivasi anak gitu. Kalau dia melihat sosok gurunya itu adalah sosok yang bisa dia percaya gitu. Ya, sosok yang bisa dijadikan panutan gitu kan. Maka ya dia pasti akan termotivasi gitu sama gurunya. Oh, guru saya ini adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, dia menguasai banyak hal gitu. Ya dia akan terinspirasi sama gurunya gitu. Karena itu ya kita sebagai guru ya tingkatkan kompetensi pedagogi kita. Hubungan yang baik dengan anak gitu ya, dengan keluarganya juga di rumah gitu kan. Bagaimana guru itu mengatur proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas maupun di luar kelas gitu. Kita sebut ini sebagai manajemen kelas yang bagus gitu. Sehingga anak-anak ini memiliki motivasi belajar yang bagus juga gitu. Bayangin kalau teman-teman asal-asalan mengatur atau mengelola kelas gitu kan. Wah, ini kelas bisa tidak kondusif gitu. Nah, ketika guru mampu mengelola kelas dengan baik, maka akan tercipta iklim kondusif dalam belajar dan itu akan meningkatkan motivasi dia gitu. Jangan lupa guru itu adalah uswatun hasanah ya, suri teladan yang baik buat murid-muridnya. Ini harus dijaga gitu. Ini adalah motivasi eksternal kalau kita lihat dari sudut pandang sebagai guru gitu ya. Nah, ini implementasinya gitu ya. Nah, kemudian hal lainnya lagi teman-teman yang menjadi yang mempengaruhi belajar anak dari faktor eksternal itu adalah lingkungan sekolah. Kondisi fisik sekolah tuh kayak gimana? Ya, fasilitas sekolahnya itu seperti apa, iklim sekolahnya itu kayak gimana, kurikulumnya kayak gimana gitu. Ini semua ya akan menentukan, akan menumbuhkan motivasi gitu. Kalau misalnya kelasnya itu bersih, aman, nyaman, pencahayaannya cukup, yang akan meningkatkan motivasi belajar gitu. Tapi kalau kelasnya itu kotor, kemudian berisik, panas, ya, teman-temannya saling mengganggu, mereka nggak nyaman, nggak merasa aman, ya bagaimana mau punya motivasi belajar tinggi gitu. Fasilitas belajarnya juga gitu ya, sangat menentukan gitu. Tentang iklim sekolah, budaya sekolah, gitu juga ini sangat menentukan hal-hal yang membuat anak itu mau belajar dengan baik atau tidak, berhasil tidak atau dalam belajarnya gitu. Nah, ini adalah cara menata lingkungan sekolah, sentra yang kaya, ruang bergeraknya gitu cukup gitu ya. Dan terakhir teman-teman, dari faktor eksternal itu adalah tentang pemilihan media. Nah, pemilihan media belajar. Nah, ada dua media belajar, ada media konkret gitu ya. Selalu prioritaskan media yang dapat disentuh dan dimanipulasi gitu ke dalam sebelum beralih ke media-media yang sifatnya abstrak gitu. Karena ini kan anak-anak PAUD ya, anak-anak PAUD itu harus selalu konkret gitu ya, harus selalu konkret. Mereka belum bisa hal-hal yang abstrak. Bukan berarti ketika kita mengajarkan tentang kendaraan, mobil, pesawat harus kita hadirkan dalam kelas, tidak. Kita bisa bikin miniatur atau kita bisa ambil video-video atau gambar-gambarnya. Tapi gambar-gambar yang
memang nyata gitu, real, yang konkret. Teman-teman kalau misalnya kita menggambar sesuatu, ini anak-anak, ini adalah buah jeruk gitu misalnya kan, ya, ini jeruk gitu. Oh, itu bukan jeruk, itu markisa misalnya, ya kan? Atau ini jambu. Boleh seperti itu ya, karena gambarnya nggak jelas gitu. Kalau mau mengajarkan anak TK, ya menggunakan foto, real picture gitu kan. Jeruk ya harus seperti jeruk gitu. Mangga ya seperti mangga, jambu ya harus seperti jambu gitu. Memang buah aslinya yang difoto kalau tidak bisa dihadirkan dalam kelas gitu. Medianya harus konkret. Nah, ini ya teman-teman, hal-hal yang bisa menumbuhkan motivasi belajar anak gitu dari faktor-faktor eksternal gitu. Nah, ini saya pikir hal-hal yang mau saya jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Saya pikir teman-teman akan mudah memahami karena teman-teman semua kan memang sudah mempraktikannya di dalam kelas gitu. Ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan didiskusikan di dalam chat di grup WA kita. Dari saya sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.